Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan keyakinannya bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong telah melalui kalkulasi yang matang. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Gibran di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, Jumat, 1 Agustus 2025, di tengah sorotan publik terhadap pengampunan hukum bagi dua tokoh yang sebelumnya divonis dalam kasus korupsi. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang, kata Gibran. Ia menyebut momentum menjelang Hari ke-80 RI sebagai waktu yang tepat untuk merajut kembali semangat persaudaraan antar anak bangsa. Langkah Presiden Prabowo mendapat dukungan resmi dari DPR RI melalui rapat konsultasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2025. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa surat pertama menyangkut abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Surat kedua berisi permintaan amnesti terhadap 1.116 narapidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW DPR. Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Amnesti menghapus seluruh akibat hukum dari tindak pidana yang telah divonis. Abolisi menghentikan proses penuntutan pidana sebelum vonis dijatuhkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Hasto tidak perlu mengajukan banding karena amnesti menghapus seluruh proses hukum. Sementara Tom Lembong, yang masih dalam proses banding, tidak lagi menghadapi penuntutan karena abolisi menghentikan perkara secara menyeluruh. Dengan amnesti, segala akibat hukum dari tindak pidana dihapuskan. Dengan abolisi, penuntutan terhadap tindak pidana dianggap tidak pernah ada, ujar Yusril dalam konferensi pers, Jumat, 1 Agustus 2025. Jadi, beliau tidak perlu mengajukan banding. Dan bagi Pak Thomas Lembong, proses penuntutan terhadap beliau dihapuskan, tegasnya. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah rekonsiliasi nasional. Wamensesnek Juri Ardiantoro menyatakan bahwa amnesti dan abolisi dapat mempererat elemen bangsa menjelang perayaan kemerdekaan. Kebijakan seperti amnesti dan abolisi bisa menjadi faktor mempererat seluruh elemen bangsa, ujarnya. Namun, kritik bermunculan. Guru Besar Hukum Unsoed, Hibnu Nugroho, mempertanyakan apakah kasus Hasto dan Tom benar-benar bermuatan politik. Kalau ini kasus hukum, maka seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum, bukan pengampunan, tegasnya. Mantan penyidik KPK Praswan Nugraha bahkan menyebut keputusan ini berisiko menimbulkan tuduhan bahwa Presiden melakukan perbuatan tercela. Jika hal ini dibiarkan, Presiden Prabowo rentan dituduh telah melakukan perbuatan tercela, katanya. Publik ini menanti transparansi daftar penerima amnesti dan abolisi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di era Prabowo Gibran. Itu umur saya baru 14 tahun, diajak oleh Blok. Jadi kalau bisa dilihat, Momen saat Hasto tiba di arena Kongres temui Megawati yang sedang berpidato, tanpa para peserta Kongres bertepuk tangan saat Hasto memasuki ruang Kongres, Mega terharu dan Hasto emosional saat bersalaman dan berpelukan di panggung. Hasto lalu pekikan kata merdeka dan duduk. Hasto Kristianto tiba di arena Kongres 6 PDIP saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan pidato politik di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2028. Dikutip dari tribunbali.com, PDI Perjuangan, PDIP, menggelar Kongres 6 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Pada hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025, diagendakan pemaparan laporan hasil sidang Komisi Politik, Program, dan Organisasi kepada sidang Pleno Kongres. Tadi pagi, laporan hasil sidang komisi dibahas oleh utusan Kongres sejak kemarin sore hingga malam. Tim perumus dan tim perancang sidang mempresentasikannya ke Pleno,
kata anggota Steering Committee Kongres 6 sekaligus politisi PDIP, Dedi Efrisitorus di lokasi Kongres, di Nusa Dua, Bali, Sabtu 2 Agustus 2025. Agenda Kongres 6 PDIP di Bali berlanjut dengan pidato politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Namun saat memberikan pidato, tiba-tiba Hasto Kristianto tiba di arena Kongres 6 PDIP. Para peserta Kongres bertepuk tangan saat Hasto memasuki ruangan. Terlihat Megawati Soekarno Putri langsung menyambut Hasto yang menghampirinya di atas panggung. Megawati tampak terharu dan Hasto terlihat emosional saat bersalaman dan berpelukan di panggung. Hasto lalu pekikan kata, "Merdeka," dan kembali ke tempat duduk peserta Kongres. Yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan. Harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.